Setiap organisasi bisa belajar, tapi nggak semua bisa jadi organisasi pembelajar. Yuk, kita bahas bareng-bareng biar lebih jelas bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildaneti Prastika, asal kelas Teknologi Pendidikan A 2023. Teman-teman pernah dengar gak sih istilah organizational learning dan learning organization? Sekilas mirip ya, kayak beda bahasa aja. Tapi sebenarnya dua istilah itu tuh beda banget tau. Dan kita harus paham apa itu bedanya dari organizational learning dan learning organization. Nah, biar lebih dipahami lagi, kita langsung aja ke contoh realnya. Sebelum itu aku pengen nanya deh, teman-teman pada suka sama ayam geprek gak sih? Kayaknya hampir semua orang yang suka pedas pada suka ayam geprek gak sih? Karena dikenal murah dan dapat ditemui di mana aja. Nah, jadi aku mau ambil kasus dari warung ayam geprek. Ya, walaupun penggemar ayam geprek juga banyak, tapi nggak sedikit loh pelanggan atau customer yang berharap kalau ayam tepung itu dibumbui dengan saus lain atau sambal lain selain sambal geprek. Harapan customer, bumbu-bumbu atau saus dari brand-brand terkenal yang cukup pricey seperti Richeese atau Hot Wheels dan lain sebagainya itu bisa didapatkan dengan harga terjangkau di warung-warung UMKM biasa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Ceritanya gini, ada sebuah warung ayam geprek. Awalnya menunya cuma ayam geprek standar, sambal geprek, dan nasi putih aja. Tapi lama-lama pelanggan mulai bosan dan perlahan warungnya mulai sepi. Pemilik pun bingung. Dia akhirnya coba-coba buat bikin promo, beli 2 gratis minum. Tapi ternyata belum efektif juga. Akhirnya nanya langsung deh ke pelanggannya. Kalian bosen gak sih sebenarnya menunya ini aja? Dan ternyata benar, pelanggan itu bosan, menunya minta untuk variatif lagi, sambalnya jangan itu-itu aja, atau minumannya juga jangan itu-itu aja. Dari situ, pemilik mulai belajar. Akhirnya, dia melahirkan inovasi-inovasi baru, menghadirkan ayam popcorn, terus sambalnya ada sambal mata, sambal bawang, sambal terasi. Nah, dari situlah dia belajar. Proses seperti inilah yang disebut sebagai organizational learning. Organisasi belajar dari masalah, evaluasi, lalu memperbaikinya. Singkatnya, OL itu kayak trial and error. Gagal, evaluasi, lalu coba lagi sampai berhasil. Sekarang bayangin setelah berhasil tadi, pelanggan mulai datang lagi karena inovasi itu, si pemilik ini ngadain rapat karyawan setiap minggunya dengan rutin. Jadi, sang pemilik ini bikin kebiasaan buat ngumpulin karyawannya dengan rutin seminggu sekali untuk saling sharing ide. Ada yang usul ayam geprek saus kari, barbecue, gochujang, Nashville. Terus juga ada yang saran nasinya itu bukan nasi putih aja, tapi buat yang sehat bisa ada pilihan nasi merah. Buat yang lebih suka tantangan bisa ada nasi bom, yaitu nasi yang pedas, ada cabenya gitu. Bahkan juga sediain minuman selain es teh dan air putih. Bisa sediain kopi atau orange juice dan lain sebagainya. Ada juga yang usul buat paketan, pakai bayam crispy, scrambled egg, krenyes, terus juga ada yang saranin paket chicken wings. Jadi banyak banget saran-saran dari sharing ide yang dibikin sama pemilik ayam geprek tersebut. Nah, kerennya ide-ide ini tuh nggak cuma dicatat, tapi juga dicoba. Jadi, yang berhasil, yang laku, itu bisa dipertahankan, dan yang kurang oke bisa ditinggalkan. Inilah bedanya. Kalau tadi organizational learning itu cuma belajar dari masalah, sekarang udah naik level, jadi learning organization. Kenapa? Karena belajarnya bukan cuma sesekali, tapi belajar itu udah jadi budaya di organisasi tersebut. Jadi organisasi itu tuh udah mulai terbuka sama ide-ide baru, terbiasa dengan inovasi, terbiasa dengan belajar bareng. Coba bayangin aja kalau kalian kerja di tempat yang menerapkan learning organization. Pasti seru banget kan? Ide kalian pasti didengar, nggak peduli itu pemilik ataupun karyawan biasa.
Jadi gampangnya teman-teman, organizational learning itu organisasi belajar karena ada masalah, sedangkan learning organization itu organisasi yang sudah menjadikan belajar sebagai budaya sehari-hari. Dari sekedar nambah menu sambal, sampai akhirnya lahir inovasi seperti ayam popcorn, chicken wings, nasi merah, nasi bom, kopi, orange juice, dan semua itu lahir dari budaya belajar. Kalau warung ayam geprek sederhana aja bisa berkembang dari satu menu sederhana jadi penuh variasi karena mau belajar, bayangin kalau organisasi atau usaha kita juga punya budaya belajar yang sama. Artinya, selama kita mau terus belajar, terus terbuka, terus mencoba, dan gak takut buat gagal, organisasi kita juga bisa terus berkembang, sekecil apapun itu. Ingat, budaya belajar itu bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal melompat lebih jauh. Jadi yuk, jangan cuma berhenti di organizational learning, tapi juga kembangin jadi learning organization. Karena organisasi yang mau belajar adalah organisasi yang menang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.